Nah, inilah namanya pohon bidara. Bentuknya seperti ini. Ini akan menjadi salah satu sarana untuk penangkal tuyul. Bagaimana caranya? Mari ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk pemirsa dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang pesugihan. Sebagaimana kita ketahui bahwa namanya pesugihan ini adalah seseorang melakukan satu ritual gaib yang mana ketika ritual itu dilakukan akan mendatangkan uang secara gaib dengan perantara baik itu berupa tuyul atau babi ngepet dan sebagainya. Ini biasanya dilakukan orang-orang yang kepengen cepat kaya tapi malas bekerja. Dan pada kenyataan di Indonesia masih banyak kejadian-kejadian seperti itu. Dan namanya pesugihan di Indonesia ini banyak sekali, ya, antara lain seperti babi ngepet, tali pocong, kemudian niblorong dan tuyul. Dan di antara itu yang paling populer karena sudah difilmkan di Indonesia yaitu babi ngepet dan tuyul. Perbedaan antara babi ngepet dan tuyul ini adalah kalau babi ngepet resikonya tinggi namun hasilnya besar, yaitu ketika ritual dilakukan ini setelah selesai maka uang itu akan datang bertumpuk-tumpuk sehingga dia akan menjadi kaya. Sedangkan tuyul ini dia mengambilnya adalah dari satu rumah ke rumah yang lain dalam satu malam, sehingga yang terkumpul ini tidak sebanyak daripada babi ngepet. Dan juga di antara babi ngepet dan tuyul ini lebih banyak namanya tuyul dan lebih populer tuyul, dan sampai sekarang dimanapun biasanya ada tuyul. Dan tuyul ini konon kabarnya ini tercipta adalah karena satu ritual yang dilakukan oleh seseorang dengan mengorbankan nyawa anaknya. Karena tuyul tersebut ini sebenarnya aslinya adalah anaknya yang jadi korban tersebut. Dan cara kerja tuyul ini adalah biasanya ketika mau menjalankan tugas ini diberikan contoh oleh tuannya, yaitu dikasih contoh 100 ribuan, maka dia akan pergi mengambil yang sesuai dengan contoh 100 ribuan. Tidak mungkin dia mau mengambil yang 50-an ribu walaupun itu banyak. Dan sebaliknya apabila diberikan contoh yang 50-an ribu, maka dia tidak mungkin mengambil yang 100 ribu, tapi dia akan mengambil yang 50-an ribu dan sebagainya. Artinya tuyul ini hanya mengambil sesuai yang dicontohkan oleh tuannya itu. Dan apabila pemirsa dan teman-teman semuanya atau tetangganya pernah mengalami kehilangan uang, ini ada 50-an ribu, ada 100 ribuan ribu, artinya campur, maka itu dipastikan bukan tuyul, tapi itu adalah manusia, tuyul kepala hitam. Kalau tuyul ini biasanya 1-2 lembar tapi satu jenis, kemudian tidak tiap hari, berapa hari kemudian ulang lagi, sehingga terjadilah saling curiga di antara keluarga itu. Jangan-jangan salah hitung, terus ada yang bilang jangan-jangan dia mengambil dan sebagainya. Tentunya ini akan menjadikan keluarga tidak harmonis. Dan berbagai cara orang untuk bagaimana antisipasi jangan sampai uangnya dicolong atau dicuri oleh tuyul. Sebagaimana telah
pemirsa dan teman-teman baca bahwa ada yang pakai bawang putih digantung, ada juga yang menggunakan karet untuk mengikat uangnya, ada juga yang mengatakan dikasih yuyu, mainan yuyu itu yaitu kepiting yang kecil itu ya. Ini ditaruh biar dia asik main, kemudian sampai lupa mau mengambil uang itu. Namun menurut seorang ahli supranatural yang tidak disebutkan namanya, namun sudah pengalaman untuk penanganan masalah tuyul, mengatakan sebenarnya satu cara sederhana namun tidak diekspos, karena kalau diekspos biasanya yang punya tuyul ini sudah antisipasi kalau menghadapi yang dicuri ini pakai ini, maka antisipasinya seperti ini. Maka ini rahasia, dan pada kesempatan ini saya sampaikan kepada pemirsa dan teman-teman semuanya. Caranya gampang sebenarnya. Mungkin pemirsa dan teman-teman semuanya paham yang namanya bidara, yaitu daun bidara atau pohon bidara seperti ini. Nah pemirsa, ini ya, ini namanya daun bidara. Nah di baliknya ini banyak duri ya. Durinya halus tapi tajam banget ya. Kalau kita tidak hati-hati pegang daunnya, saya bisa ketusuk durinya. Dan caranya ini karena ini alami, durinya itu tajam, kuat, tapi alami. Oleh karena itu, oleh ahli supranatural tersebut, ini dikatakan caranya adalah, jadi kita ini taruh ya sebagai landasan untuk uang ya. Uang ini kita ada satu tumpuk, maunya kita taruh di atasnya. Kemudian satu lagi taruh di pojok ya. Jadi di sampingnya posisi seperti ini ya, ini yang dalamnya, ini luarnya posisi ini, kemudian juga sebelahnya gini. Nah, yang keempat ini ditutupin ya, uangnya tutupin pakai daun bidara seperti ini. Jadi bawah, samping, kanan, kiri, kemudian atas. Ini biasanya ketika tuyul ini datang mau mengambil, tanpa sengaja dia akan tertusuk oleh duri dari daun bidara ini. Ketika tertusuk, durinya kalau ini tertusuk ini sakit sekali ya. Ketika tertusuk, maka tuyul ini akan kesakitan. Ketika kesakitan, maka tuyul ini lupa tugasnya untuk mengambil uang, maka dia akan ketakutan dan akan segera pergi. Dan setelah pergi, maka bidara ini kita kan nggak tahu bahwa ini mau dicolong, tapi ini tuyulnya ini sudah pergi. Dan ini bisa dilakukan ya, umpamanya kurang lebih sebulan lah. Setelah itu nggak usah dilakukan, karena biasanya tuyul begitu kena tusukan duri ini, dia tidak akan datang lagi ke tempat yang sama. Dia pasti ingat-ingat tempat ini pernah membuat dia kesakitan dan tidak akan kembali lagi. Ini jauh lebih ampuh daripada kita pakai yuyu, pakai bawang putih, kemudian juga pakai ikat ya, yang belum tentu ini bisa menangkalnya. Tapi kalau ini jelas bisa menangkalnya, karena ini ada duri yang alami tersembunyi yang tidak diketahui oleh tuyul, sehingga tuyul ini akan sembrono atau sembarangan sehingga kesenggol, begitu ketusuk pasti ketakutan dan tidak akan kembali lagi. Caranya sederhana namun ampuh untuk menangkal tuyul, dan ini merupakan rahasia yang telah saya buka kepada pemirsa dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat, maka teman-teman jangan lupa untuk memberikan dukungan channel kita supaya channel kita selalu tambah maju dengan memberikan like, subscribe, dan disebarluaskan. Harapan kita adalah ilmu kita tetap berkembang dan berguna untuk masyarakat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.